Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, para santri Al-Ma'un Islamic Center rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di masjid tercinta kita, Masjid Al-Ma'un rahimani wa rahimakumullah. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri toladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang berusaha untuk istiqomah di atas akidahnya, di atas tata cara beragamanya, di atas manhajnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menurunkan ilmunya melalui wasilah kitab yang akan kita bacakan, Al-Qawlu As-Sadidu Fima Yajibu Lillahi Alal Abid, kunci jawaban bagi setiap hamba yang harus dia ilmui sebagai bekal menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di malam pertama di kuburan. Bukan malam pertama pengantin ya, bukan. Malam pertama pengantin nggak ada pertanyaan, yang ada gemeteran. Ya. Ini malam pertama di kuburan, ya, yang ada ketakutan. Ya. Supaya ketakutan itu terobati, kita harus mengetahui ilmunya dan mengamalkannya sampai ruh kita berpisah dengan tubuh kita, sampai kalimat yang kita ucapkan untuk yang terakhir kalinya adalah kalimat la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu su'alun wa idza qila laka, jika ditanya ma makna la ilaha illallah, apa arti dari kalimat la ilaha illallah? Perhatikan, selama ini kita memahaminya tiada Tuhan selain Allah. Selama ini arti seperti itu tidak salah, cuman belum sempurna. Ya. Bagi orang yang baru masuk Islam, ketika kita tuntun mengucapkan syahadat, tidak ada masalah. Kita mengartikan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Namun jangan berhenti sampai di situ. Ya, seorang mu'alaf tidak cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat selesai titik, komanya masih banyak. Dia harus mempelajari tauhid dan mengamalkannya. Karena tanpa mempelajari tauhid
tidak akan kuat nanti menghadapi godaan dunia yang begitu dahsyat, ya. Fitnah dunia yang begitu mengerikan. Saya dulu pernah dimintai tolong oleh seorang ummahat, seorang ibu-ibu, untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Alamatnya di depan Pasar Kemuning, samping SD negeri itu, masuk ke dalam, ya. Jadi si perempuan ini menikah dengan seorang mu'alaf Chinese. Tahu Chinese? Ya, mata sipit, kulitnya kuning, ya. Jadi si perempuan ini mau dinikahi oleh seorang mu'alaf, mu'alafnya juga mau. Niatnya kurang lurus, semata-mata karena dinikahi dengan mas kawin yang murah meriah, murmer, ya, tidak perlu pesta, yang penting asal nikah. Perempuannya juga kurang teliti. Jadi mu'alaf ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, ditulis di atas sertifikat, tetapi sampai titik saja, tidak ada koma, tidak pernah ikut pengajian tauhid. Walaupun sudah menikah, setelah dia menikmati sesuatu yang halal, dia lupa kewajiban sebagai suami itu memimpin keluarga. Dia tidak menunaikan kewajibannya, meninggalkan sholat 5 waktu. Sementara istrinya seorang muslimah, sholat 5 waktu. Lalu saya dimintai tolong untuk mendatangi dan memberikan nasihat. Percuma, nggak mempan nasihat itu. Kenapa? Karena di dalam hatinya kosong dari ilmu tentang tauhid. Akhirnya istrinya nggak tahan, kemudian kabur melarikan diri. Ya tidak bisa disalahkan juga, karena tidak boleh hukumnya seorang muslimah satu ranjang, satu rumah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Ya, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja itu bisa mengeluarkan dari Islam. Ditambah lagi yang bersangkutan sering ikut ibadah sembahyang kubur, yang mana mereka sering memuliakan roh-roh, ya sudah tidak ada lagi tersisa keislaman yang ada pada dirinya. Nah itulah bahayanya kalau sekedar masuk Islam tetapi tidak belajar tauhid. Jadi arti la ilaha illallah yang sempurna adalah la ma'buda bihaqqin illallahu, atau la ma'buda haqqun illallahu. Tidak ada sesembahan yang pantas, yang layak untuk disembah dengan benar kecuali Allah saja. Kalimat ini mengandung dua sisi. Sisi yang pertama adalah peniadaan, annaha tunafil uluhiyyata amma siwallahi, meniadakan, menolak seluruh sesembahan selain Allah, karena seluruh sesembahan selain Allah itu tidak pantas. Seluruh sesembahan selain Allah tidak punya jasa kepada kita, ya. Satu helai rambut pun tidak punya jasa. Sedangkan Allah menciptakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, lengkap semuanya Allah yang menciptakan. Adapun selain Allah sama sekali tidak punya jasa kepada kita, tidak punya budi kepada kita. Jadi sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat
berhutang budi kepada Allah SWT. Maka salah satu balas budinya yang paling besar adalah mengesahkan Allah dalam seluruh ibadah. Itulah balas budi kita, walaupun Allah tidak butuh balas budi. Ya, walaupun Allah tidak butuh. Wa tusbitu al ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Sisi yang lainnya, kalimat illallahu maknanya adalah menetapkan hanya Allah saja yang pantas disembah. Soalun, wa idza qila laka, ada pertanyaan, jika engkau ditanya ma dalilu ala zalika, apa dalilnya? Apa dalilnya arti dari la ilaha illallah itu adalah tidak ada sembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah. Dalilnya nanti dicari surat dan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, wa qaumihi, dan berkata kepada kaumnya, innani, sesungguhnya aku, baro'un, berlepas diri, mimma ta'buduna, dari sesembahan kalian. Berlepas diri maknanya adalah menjauhkan diri dari sesembahannya dan dari penyembahnya. Ini adalah makna la ilaha. Inni bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian. Itu sama saja dengan tidak ada sesembahan yang layak, yang pantas disembah. Kemudian kelanjutan ayatnya, ilalladzi fataroni, kecuali zat yang menciptakan aku, itulah yang pantas aku sembah. Ini adalah dalil dari kalimat illallahu. Karena Allah yang menciptakan Nabi Ibrahim, yang menciptakan kita semua, maka sudah sepantasnya lah kita menyembah yang menciptakan kita. Yang tidak menciptakan kita sangat tidak pantas untuk disembah. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dia menyaksikanku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan, dan menjadikannya kalimat yang kekal fi akibihi, pada keturunannya Ibrahim, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Jadi kalimat la ilaha illallah oleh Nabi Ibrahim itu diajarkan terus kepada anaknya Ismail, Ishak, dan kepada keturunannya. Dan tentu saja yang namanya manusia, ada yang beriman, ada yang kafir. Tidak semua keturunan Nabi itu beriman. Keturunan Ishak yang melahirkan Bani Israel, ada yang mengikuti syariat Nabi Muhammad, ada yang sombong, yang sampai sekarang yang terkenal dengan nama Yahudi. Ya. Demikian juga keturunan Nabi Ismail, berapa generasi itu, banyak yang tidak beriman. Demikian juga ayah dan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebagian ada yang berselisih pendapat tentang ayahnya Nabi, apakah masuk neraka atau masuk surga. Tapi yang jelas pegangan kita adalah kitabullah dan sunnah Nabi-Nya SAW. Walaupun kenyataannya pahit, wajib kita imani dan tidak perlu diperdebatkan. Kalau ada yang meyakini ayahnya Rasulullah itu tidak masuk neraka dan dia punya dalil, silakan. Demikian juga yang berpegang dengan dalil yang kuat, kalau ayahnya Nabi itu
wafat dalam keadaan bukan Islam. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, aina abi, ada seorang sahabat bertanya, di mana ayahku ya Rasulullah? Rasulullah diberitahu melalui wahyu, abuka finnar, ayahmu di neraka. Sahabat tersebut perasaannya berubah, lalu kemudian melengos pergi. Rasulullah menghiburnya, abi wa abuka, ya, atau abuka wa abi, ayahmu dan ayahku finnar, di neraka. Itu adalah permasalahan gaib. Kita tidak perlu membahas panjang kali lebar kali tinggi. Dan kalau ada orang mengajak debat apakah ayahnya Rasulullah itu di neraka atau di surga, mending tinggalkan, kurang berfaedah, ya. Ini dalilnya, ya, makna tidak ada Tuhan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah saja. Dalilnya tadi yang disebutkan, ya. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari sesembahan kalian, menolak, menjauhi, tidak mendekati sesembahan selain Allah. Soalun wa idza qila laka, kemudian jika engkau ditanya, ma aslu dinil Islam, apa pokok agama Islam? Wa ma qaidatuhu, dan apa kaidahnya? Jawabun faqul, maka jawablah, amroni, ada dua, ahaduhuma, yang pertama, pokok agama Islam ada dua. Yang pertama, an-na'budahu bima syara'a, la na'buduhu bil bid'ah. Ya. Pokok agama Islam yang pertama, saya ulangi, an na'budahu bima syara'a, la na'budahu bil bid'ah. La na'buduhu bil bid'ah. Kita menyembah Allah sesuai dengan syariatnya. Dan kita tidak menyembah Allah dengan kebid'ahan. Wa dalilul amril awwali, dalil pokok agama Islam yang pertama, firman Allah Ta'ala, Qul ya ahlal kitab, katakanlah Muhammad kepada mereka, wahai ahli kitab, ta'alau ila kalimatin sawain, mari kita bersepakat dengan kalimat yang sama. Ahli kitab pengertiannya adalah Nasrani dan Yahudi. Ayo kita bersepakat di atas kalimat yang sama. Ini adalah dakwah yang sangat halus, lembut. Tidak perlu berpanjang debat, enggak perlu. Ya. Mari kita bersatu di atas kalimat yang sama, bersepakat di atas kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa itu? An la na'budu illallah, tidaklah kita menyembah kecuali Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan apapun, dengan sesuatu apapun. Wa dalilul amri tsani, dan dalil pokok agama yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila, ada yang bisa teruskan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
siapa saja yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah dari kami, yang tidak ada syariatnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalannya ditolak. Mardudun alaihi ghairu maqbulin, amalannya tidak diterima. Karena ibadah yang tidak berdasarkan perintah Rasul itu bukan ibadah. Ya. Ini sudah terjawab ya. Pokok agama Islam ada dua. Ya. Yang pertama apa? Kita beribadah sesuai dengan syariatnya. Kita tidak beribadah dengan bid'ah. Apa dalilnya? Tadi alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a. Kita menyembah Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Adapun dalil yang kedua, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang atasnya tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Wa idza qila laka ma ma'nal imani lughatan wa syar'an, apa arti iman secara kamus, secara bahasa dan secara syariat? Jawabun, maka jawablah, faqul, ya, apa arti iman secara bahasa dan secara syariat. Maknahu lughatan, arti iman secara bahasa, at-tasdiqu, membenarkan. Arti iman secara bahasa, at-tasdiqu, membenarkan. Saddaqa yusaddiqu tasdiqan, membenarkan. Wa syar'an, adapun secara syariat, tasdiqu rasuli fima jaa bihi min rabbih. Iman secara syariat membenarkan Rasulullah dalam perkara yang beliau bawa dari Tuhannya. Dari apa saja yang dibawa oleh Rasul wajib kita benarkan, baik itu adalah Al-Quran maupun hadis. Ada waktu? Su'alun wa idza qila laka, pertanyaan berikutnya jika engkau ditanya kam arkanul iman, berapa rukun iman? Ya, di sekolah kita sudah terbiasa rukun iman ada 6. Itu tidak salah. Sebenarnya yang benar itu usul iman ada berapa? Ada 6. Itu yang benar. Ya. Tapi karena sudah populer, rukun iman ada 6. Yang pertama apa rukun iman yang pertama? Beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. 3, kitab-kitab. 4, Rasul. 5, hari kiamat. 6, takdir yang baik dan yang buruk. Sebenarnya ini di dalam kitab-kitab para ulama bukan rukun iman. Yang lebih tepat usul iman, pokok-pokok keimanan. Ya.
Yang penting kita paham. Ya. Yang penting kita paham. Jadi yang 6 tadi itu usul iman, pokok keimanan. Nah sekarang apa itu rukun iman? Berapa rukun iman? Jawabun fakul. Maka jawablah salah satu, ada 3 rukun iman. Nah, beda lagi kan? Rukun iman ada 3. Yang pertama, silakan ditulis. Ya. Rukun iman ada 3. Yang pertama, qaulun bil lisani, diucapkan dengan lisan. Kecuali orang yang bisu ya. Dia sebetulnya bisa menggerakkan bibirnya walaupun tidak keluar suaranya. 2. Wa'tiqadun bil janani, meyakini dengan hati. Wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Ada berapa rukun iman? Ada 3. Bukan 6 ya? Ya. Diucapkan dengan lisan berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib itu. Ibaratnya kita masuk sekolah, daftar dulu. Kalau nggak daftar, walaupun kita masuk, tidak dianggap sebagai siswa. Daftarnya adalah qaulun bil lisan. Kemudian rukun yang kedua apa? Meyakini dengan hati. I'tiqadun bil janan. Kalau seandainya di lisan saja, hatinya tidak meyakini, munafik. Ya. Lisan mengucapkan. Lisan tidak mengucapkan, tapi hatinya yakin, iblis. Iblis itu beriman, tapi dia nggak mau. Ya, nggak mau bertobat. Ya, nggak mau mengakui salah. Hatinya beriman. Jadi seseorang dikatakan mukmin harus terpenuhi 3 ini. Harus mengucapkan, harus meyakini, dan dibuktikan dengan amalan. Wa amalun bil arkan. Ngaku beriman tetapi tidak mengamalkan kewajiban, belum terbukti itu. Ngaku muslim, meninggalkan amalan sholat 5 waktu, tidak sah. Mana buktinya? Mana buktinya engkau tunduk kepada Allah? Tunjukkan, buktikan. 3-tiganya harus ada. Su'alun idza qila laka, jika engkau ditanya kam usulul imani, berapa pokok-pokok keimanan? Jawabun fakul, maka jawablah sittatun, ada 6. Pokok-pokok keimanan ada 6. 1. Al-imanu billahi, beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, beriman kepada seluruh kitab-kitab. Yang keempat, wa rusulihi, kepada para nabi dan rasul. Wa bil yaumil akhir, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Sudah berapa? Wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Terus bagaimana kalau di sekolah ada ujian nasional, sebutkan rukun iman, ya ikuti yang populer di sekolah. Kalau populernya rukun iman ada 6, jawab 6. Ya.
Jadi kalau ada dua soal, yang satu menyatakan rukun, satunya lagi menyatakan pokok-pokok keimanan, maka jawablah sesuai dengan kitab-kitab para ulama. Rukun iman ada 3, pokok-pokok keimanan ada 6. Demikian juga ibadah. Ibadah itu punya rukun. Rukunnya ada 3. Ya, rukunnya ada 3. Apa saja rukun ibadah? Pernah saya sampaikan di penjelasan tafsir surat Al-Fatihah. Pernah nggak di masjid ini dibahas tafsir surat Al-Fatihah? Pernah? Belum? Sudah atau belum? Belum. Tafsir surat Al-Fatihah. Oh ya, di Masjid Al-Hasan. Ya. Tafsir surat Al-Fatihah. Di rukun ibadah itu ada 3 berdasarkan surat Al-Fatihah. Makanya tidak salah, sangat pantas surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Karena seluruh ajaran dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu kembali kepada surat Al-Fatihah. Rukun ibadah ada 3, sebagaimana rukun iman tadi. Yang pertama, rukun ibadah yang pertama dalilnya alhamdulillahirabbil alamin. Cinta. Jadi kita ibadah karena kita cinta kepada Allah, bukan karena keterpaksaan. Ya, kita mencintai Allah karena Allah banyak jasanya kepada kita. Jasa yang paling besar adalah kita diberikan keimanan. Jadi rukun ibadah yang pertama cinta. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala cinta, segala puji hanya untuk Allah. Rukun ibadah yang kedua, berharap pahala, berharap balasan dari Allah, berharap surga, berharap amalan kita diterima. Kita sholat, setelah selesai salam, kita berharap sholat kita diterima, berharap dosa kita dimaafkan. Dalilnya Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rukun ibadah yang ketiga, ketika kita ibadah, setelah kita menghadirkan rasa cinta dan berharap, usahakan hadirkan juga rasa takut. Takut kalau ibadah kita tidak diterima. Takut kalau ibadah bercampur dengan ria. Di samping ada Pak Karim, di samping ada Pak Yusuf, sholatnya dibagus-bagusin, bahaya. Usahakan sama, sholatnya di depan pengurus maupun ketika sendirian. Karena khawatir sholat kita karena bercampur dengan ria, bercampur dengan sum'ah, ingin diperdengarkan anak yang soleh, lalu kemudian tidak diterima sholat kita. Dalilnya Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Suatu saat kita akan dibongkar amalan-amalan kita yang bukan karena Allah, akan dibongkar nanti. Walaupun kita sudah berusaha merahasiakannya, amalan-amalan maksiat yang kita lakukan ketika sendirian itu akan dibongkar oleh Allah, akan diputar videonya oleh Allah. Allah Maha mampu. Walaupun kita tidak melihat rekamannya, Allah Maha mampu memutar kembali tayangan adegan-adegan maksiat yang pernah kita lakukan, sehingga harus menghadirkan rasa takut ibadah kita tidak diterima. Itulah 3 rukun ibadah
yang harus diusahakan hadir dalam hati kita. Baik, mungkin ini dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.